Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muaro Jambi terpaksa menindak tegas PT Misi yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Penyegelan ini dilakukan karena dalam sebulan terakhir perusahaan tersebut menyebabkan pencemaran lingkungan berupa limbah berbahaya di aliran sungai Desa Sukamaju. Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Muaro Jambi terpaksa menindak tegas PT Misi yang merupakan salah satu perusahaan kelapa sawit di wilayah Desa Sukamaju, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Dalam sebulan terakhir, pencemaran lingkungan tersebut berupa dengan membuang limbah berbahaya di aliran sungai Desa Sukamaju. Akibatnya ribuan ikan endemik di sungai tersebut mengalami mati mendadak dan menimbulkan bau menyengat pada aliran sungai di wilayah Desa Sukamaju. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muaro Jambi, Evi Syahrul, mengatakan dirinya membenarkan peristiwa tersebut. Bahkan menurutnya penyegelan terhadap perusahaan asing tersebut belum memiliki IPAL atau izin pengelolaan limbah. Pihaknya sejatinya telah memberhentikan dan menyegel perusahaan ini beberapa waktu lalu. Namun dalam sebulan terakhir, limbah yang dikelola oleh pihak ketiga tersebut kembali jebol dan mencemari sungai Desa Sukamaju. Seperti apa Pak ini? Jadi perusahaan yang bergerak di pabrik kelapa sawit di wilayah Mestong itu ada satu perusahaan yang memang kategori pabrik mini, dan ini merupakan penanaman modal asing. Jadi pada bulan Juni yang lalu kita sudah dapat laporan dari pihak masyarakat terkait adanya aktivitas penimbunan limbah di daerah Sukamaju itu. Nah, setelah kami pelajari ternyata pihak perusahaan bekerjasama dengan satu perusahaan lagi sebagai pengelola limbah. Nah, mereka sudah bangun kolam IPAL dan terjadi kebocoran di bulan Juni, ya kan? Nah, bulan Juni itu tim turun kemudian melakukan pemeriksaan ke lapangan, verifikasi ke lapangan, dan disimpulkan oleh tim bahwa terdapat pelanggaran terkait aktivitas perusahaan pengumpul limbah tersebut. Nah, pihak Dinas Lingkungan Hidup juga sudah memberikan tindakan di lapangan. Yang pertama, melakukan langsung penutupan tanggul yang jebol waktu itu oleh pihak perusahaan, diperintahkan secara langsung dan sudah dilakukan. Nah, kemudian kita juga sudah memasang pelang PPLH untuk tidak melakukan aktivitas di lapangan oleh perusahaan tanggal 6 Juni yang lalu. Nah, berproses sampai sekarang kita akan berikan sanksi kepada pihak perusahaan yang melakukan pengumpulan limbah tersebut. Nah, ternyata dalam tahap perjalanan terjadi beberapa hari yang lalu ditemukan di kolam yang berbeda, di kolam 2 jebol, dan memang hampir separuh si kolam tersebut meluber ke sungai. Nah, pihak tim Dinas Lingkungan Hidup juga sudah melakukan cek kemarin ke lapangan, artinya kita memerintahkan langsung perusahaan untuk memperbaiki kolam tersebut. Nah, saya berharap apabila ada kerugian terkait kebocoran limbah tersebut terhadap masyarakat, betul-betul merasa dirugikan, ini bisa kita lakukan penghitungan kerugian kerusakan atau pencemaran yang dilakukan oleh perusahaan. Mekanismenya kita lakukan dengan sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, seperti itu. Artinya sanksi yang pertama itu karena pengelolaan limbah yang tidak sesuai dengan aturan? Ya, yang pertama mereka kan berproses perizinan pengelolaan limbah. Jadi memang ternyata tanggul yang mereka bangun itu tidak sesuai dengan spesifikasi sebenarnya. Jadi mereka gunakan akar kayu untuk melakukan pembangunan tanggul, sehingga kekuatan tanggul ini terlalu lemah. Nah, ini yang harus diperbaiki oleh perusahaan, jangan sampai nanti terulang lagi tanggul-tanggul tersebut jebol. Gitu. Ini yang kedua jebol? Iya, ini yang kedua jebol. Yang kedua jebol, yang pertama dulu di tanggal 4 Juni sudah kita lakukan pemasangan papan pelang PPLH. Artinya pihak perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas apapun di lokasi tersebut, baik itu nimbun kembali limbah ataupun kegiatan lainnya yang ada di lokasi. Dan itu memang tidak dilakukan oleh perusahaan dari tanggal 4 Juni sampai sekarang. Tapi kena rentannya tanggul tersebut jebol lagi di beberapa hari yang lalu. Seperti itu. Selain sanksi sosial kepada masyarakat, untuk sanksi hukumnya seperti apa Pak?
Secara administratif kita akan berikan sanksi paksaan pemerintah dan itu lagi proses administratifnya, tetapi tindakan di lapangan sudah kita lakukan berupa melarang perusahaan untuk melakukan kegiatan di lapangan. Artinya kita tutup sementara aktivitas yang ada di lokasi tersebut. Kemarin tim kita sempat turun mengambil sampel, apakah itu sudah keluar hasilnya? Yang pertama sudah keluar dan itu terbukti memang beberapa parameter melebihi baku mutu. Yang kemarin mungkin 14 hari lagi kita tunggu, ya kan, apakah memang melebihi baku mutu atau tidak, seperti itu. Dan sampel sudah dilakukan pengujian di laboratorium Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Muaro Jambi. Evi Syahrul juga berharap bagi seluruh perusahaan yang menghasilkan limbah tentu harus ada standar kelayakan pengelolaan yang baik. Jika tidak, maka dirinya tak segan akan memberikan sanksi tegas. Salah satunya penutupan perusahaan serta denda atas kerugian yang ditimbulkan. Novia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan.